Ini pesan bagi kita semua, bahwa yang berada di kota ini ingin bisa memiliki kehidupan lebih baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab, seninya adalah bagaimana bisa mencari jalan keluar ketika kebutuhan dan peraturan yang ada tidak ketemu. Disitulah letak tugas dari pribadi-pribadi yang ada di pemerintahan untuk mencari jalan keluar. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyoroti soal penerbitan izin mendirikan bangunan era Anies Baswedan untuk warga Tanah Merah. Prasetyo mengatakan, kawasan tersebut tidak boleh dihuni oleh warga. Harusnya, memang tempat itu tidak boleh ditempati oleh masyarakat. Yang jelas pemerintah harus ada di situ. Ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa yang diwanti Ahok kejadian sekarang. Prasetyo mengatakan, pada 2016, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah. Sebab lahan di sana seharusnya menjadi zona aman depo Pertamina Pelumpang. Menurut Prasetyo, harus ada solusi untuk warga yang menghuni di sekitar depo Pelumpang. Pengaturan tersebut harus diberikan oleh pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan soal IMB kawasan di Tanah Merah Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sarjoko mengatakan IMB itu diterbitkan untuk pemenuhan kebutuhan warga. IMB yang pernah diterbitkan oleh PT itu sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana bisa terpenuhi, misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan untuk mobilitas ekonomi. Namun, Sarjoko tidak tahu persis lingkup kawasan yang diterbitkan IMB oleh Anies. Ia mengatakan penyelesaian jangka panjang di kawasan Tanah Merah masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Lembaga Musyawarah Kelurahan Rawabadak Selatan RW 9 menjelaskan awal mula pemberian IMB di Jalan Tanah Merah. Anggota LMK Rawabadak Selatan mengatakan Jokowi sempat meresmikan RT RW. Tahun 2013, selain itu secara resmi domisili RT RW-nya diresmikan pada saat Jokowi menjadi gubernur. Itu adalah bukti keberpihakan, dulu berkontrak politik. Perjuangan orang-orang tua dulu secara domisili akhirnya diakui untuk mendapatkan hak pelayanan sosial dan segala macam. Kemudian Anies saat menjadi gubernur DKI Jakarta menerbitkan IMB kawasan. Ia mengatakan IMB itu dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah sebagai win-win solution di lahan tersebut. Di Pelumpang ini juga sama, dulu disebutnya RT 0 karena nggak ada RT RW di situ. Tidak dapat akses air bersih, tidak dapat listrik, tidak dapat pelayanan. Oleh Anies dibuat terobosan hukum, dasarnya tadi Pergub, agar warga mendapatkan pelayanan berupa air bersih dan listrik. Ini kan soal keadilan sosial. Jadi terkait perizinan IMB, memang di saat pemerintahan Anies Baswedan sudah mendapatkan IMB. Hal itu sesuai dengan amanat Perpres 86 yang dikeluarkan Jokowi, yaitu tanah-tanah seperti ini. Tanah negara, tanah BUMN yang dikuasai masyarakat bisa direstribusikan kepada warga masyarakat. Namun, perwakilan masyarakat tersebut enggan bicara lebih jauh terkait RIU IMB era Anies yang menjadi sorotan usai kebakaran depo Pelumpang. Ia berharap warga korban selamat bisa segera pulih. Selain itu, ia juga meminta persoalan kebakaran depo Pertamina Pelumpang tidak diseret ke ranah politik. Ia menyoroti banyaknya pernyataan yang terkesan memojokkan warga Tanah Merah lantaran tinggal di tanah ilegal. Jangan menyeret masalah ini ke masalah politik. Menurut perwakilan masyarakat tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan sementara kawasan untuk mempermudah warga mengakses fasilitas publik. Dengan begitu, warga Tanah Merah memperoleh hak yang sama dengan kampung-kampung lain. Agak miris karena di luar sana tidak tahu masalahnya, tapi cuma kebencian saja. Dengan kejadian ini, ia prihatin dengan Anies Baswedan yang kena bully untuk menutupi kesalahan Pertamina sendiri. Sementara itu, kebakaran depo Pelumpang Koja Jakarta Utara menyisakan duka yang mendalam bagi warga sekitar. Tidak hanya materi ludes terbakar, tapi juga tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat, terdapat 1.085 jiwa yang mengungsi di beberapa tempat akibat terdampak kebakaran depo Pertamina Koja Pelumpang Jakarta Utara.
banyaknya warga Koja Pelumpang yang mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Warga berharap adanya patroli keamanan demi mengantisipasi pencurian yang kemungkinan terjadi setelah kebakaran depo Pertamina. Terlebih, salah satu warga di lokasi mengatakan aliran listrik di sebagian kawasan permukiman sekitar depo Pelumpang belum pulih. Sejak jam 12 malam, warga berinisiatif melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang berniat memasuki daerah tersebut untuk mengidentifikasi warga setempat atau bukan. Hal tersebut dilakukan warga sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat banyak warga yang datang ke lokasi tersebut. Sejak hari kejadian kebakaran depo Pertamina Pelumpang, ada satu kejadian pencurian yang berhasil dipergoki dan digagalkan warga. Di lokasi lain juga dilaporkan warga ada yang kehilangan telepon genggam. Warga akan melakukan penyekatan di 2 lokasi pintu masuk ke pemukiman warga. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini warga sedang mengusahakan pergantian unit-unit kendaraan yang terbakar saat kejadian, sehingga menyebabkan puing-puing dari kendaraan warga juga akan berusaha dicuri. Tetapi, menurut Nur Cahyo Anis yang menerbitkan IMB sementara untuk warga Tanah Merah saat itu, dinilai hanya meneruskan pekerjaan dari Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.